Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi lagi tentang manfaat tumbuhan yang berada di dalam hutan. Seringkali tumbuhan ini kalau di dalam kebun atau dalam kelapa merupakan tumbuhan liar yang mengganggu pertumbuhan kelapa atau tanaman yang kita tanam. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang manfaat tumbuhan liar yang benar-benar menolong kita pada pertolongan pertama. Hari ini teman-teman jangan di skip ya, nonton sampai habis supaya tahu tentang manfaat dari tumbuhan liar ini dan cara tutorial yang akan saya bagikan kepada teman-teman untuk penggunaannya. Baik teman-teman, kita langsung saja untuk mencari tumbuhan yang ada di sekitar sini. Tumbuhan apakah namanya itu? Oke, kita akan mencari, teman-teman. Perhatikan, mungkin di daerah teman-teman ada tumbuhan ini, ya. Ya, ini. Perhatikan. Kalau kami di sini, teman-teman, namanya tumbuhan liar rumput lipan ya teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, tumbuhan ini yang manfaatnya untuk menolong kita pada suatu kecelakaan yang kita tidak duga. Kita bekerja, pergi di kebun atau kita lagi lintas alam. Namun kita berjumpa dengan hal-hal yang kita tidak inginkan, yaitu suatu kecelakaan, berjumpa dengan binatang yang mempunyai racun berbisa. Nah teman-teman, ini merupakan tumbuhan untuk menolong kita, baik kita yang berjalan sendirian di hutan, lalu kita berjumpa dengan ular ataupun biawak, anjing liar, lipan, ular kobra. Nah, tumbuhan ini bermanfaat untuk mencegah ya dan menyembuhkan. Yang paling penting adalah menyerap racun yang ada pada gigitan binatang yang sangat berbisa. Nah teman-teman, perhatikan ya, untuk mencegah kita, untuk menolong kita dalam pertolongan pertama. Nah kalau kita dapat gigitan ular, lipan, anjing gila atau anjing apa saja, pasti mempunyai bisa, mempunyai racun yang sangat mengerikan. Apalagi biawak ya. Teman-teman, ini jenis binatang yang mempunyai bisa. Dan banyak lainnya binatang-binatang yang mempunyai bisa. Teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan di kebun ya, supaya kita terhindar dari bahaya yang mendatangi kita, teman-teman. Terus cara penggunaannya, teman-teman, kita cari wadah ya, tempat, lalu kita tumbuk, teman-teman.
Nah, semuanya juga bisa digunakan, batang, daun, ya, yang penting masih muda. Kalau batang yang sudah tua juga bisa, tapi seratnya atau minyaknya ini mengandung minyak, teman-teman. Kita tumbuk sampai halus, teman-teman. Kalau kita sendirian kayaknya agak setengah mati ya, susah untuk mencari tumbuhan karena gigitan itu cepat sekali bereaksi. Ular, lipan, biawak, anjing, ketika kita digigit itu cepat reaksinya untuk kita tidak bisa berjalan karena racunnya sudah menjalar ke tubuh kita atau di tempat gigitannya, teman-teman. Nah, kemudian kita tumbuk sampai halus, teman-teman. Tumbuk sampai halus karena tumbuhan lipan ini mengandung minyak ya. Pada serat-serat tumbuhan ini mengandung minyak. Kita tumbuk sampai halus agar benar-benar minyaknya, serat-seratnya bercampur dengan daunnya yang telah ditumbuk. Ini tidak perlu dicampur dengan air ya, teman-teman. Cukup dengan tumbuhan ini ditumbuk sampai halus, teman-teman. Nah, kemudian kita ambil lalu kita tempelkan kepada tempat gigitannya. Contohnya di sini digigit anjing, digigit lipan, digigit ular. Jangan lupa untuk kita mengikatnya karena kalau tidak diikat bisa jatuh. Kemudian kita ikat, lalu kita menunggu, kita pakai dalam sehari lah, pagi hingga siang, karena racun yang ada di dalam gigitan tersebut itu diserap ya, diserap oleh tumbuhan ini yang sudah hancur. Apabila sudah mengering ya, tumbuhan ini sudah mengering, minyak-minyaknya sudah mengering, ganti lagi seperti yang saya sudah contohkan untuk ditumbuk lagi. Ganti lagi, dia mengering dan lukanya mengering. Sekalipun bengkaknya ada, tetapi yang kita perlukan adalah rasa sakit ya. Rasa sakit itu akan menghilang dan kita juga bisa pulih secara pelan-pelan. Dan juga manfaatnya dari tumbuhan ini apabila kita sakit pinggang ya, kita capek dari kerja, bisa kita rebus. Ambil secukupnya ya, segenggam contohnya, segenggam dari tumbuhan ini, lalu kita rebus 2 gelas ya, airnya 2 gelas hingga menjadi 1 gelas agar benar-benar dia bercampur dengan airnya. Lalu kita rebus. Setelah mendidih kita angkat dan dinginkan. Setelah dingin kita saring airnya, air rebusannya kita saring hingga kita minum.
kita minum pagi dan sore, teman-teman. Nah, inilah dari tumbuhan yang saya bisa bagikan. Lalu teman-teman, ada lagi yang saya perkenalkan, yaitu untuk mengatasi gigitan dari lipan ular, yaitu dari macis ya. Macis yang 6.000 ya, ada logonya 6.000 macis kayu. Nah, kita ambil serbuknya yang bisa dinyalakan kepada kotaknya. Kita keluarkan, lalu serbuknya kita kumpul, kemudian kita tempelkan pada gigitan lipan ataupun ular ataupun anjing yang mempunyai bisa. Kita tempelkan kepada tempat gigitannya. Nah, dan itu memang benar-benar bisa membantu yang dari macis kayu ya. Apabila kita digigit lipan, kalau lipan dia tidak memilih tempat, di hutan ataupun di kota itu selalu ada lipan, namanya lipan. Nah, itu pertolongan untuk kita yang mengalami gigitan dari binatang ya. Saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk bisa share kepada teman-teman, keluarga yang mengalami peristiwa ini, yang digigit oleh binatang, rumput, tumbuhan ya, tumbuhan liar ini ya, tumbuhan lipan, dan juga macis ya, macis kayu, korek api yang dari kayu. Teman-teman, kalau korek api dari kayu itu bisa dijangkau, kalau di kota itu banyak di kios, di warung, untuk bisa dijangkau. Itu pertolongan pertama. Dan juga di hutan ya, macis kayu itu sangat bermanfaat dan berfungsi untuk kita memanfaatkan ya, untuk buat api di dapur, dan juga manfaatnya juga untuk menolong kita menyembuhkan dari gigitan lipan juga. Baik teman-teman, jangan lupa dukung channel saya, video saya, supaya saya terus bersemangat berbagi kepada teman-teman. Masih banyak lagi yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman ya, teman-teman. Sekian tentang ilmu tumbuh-tumbuhan yang saya bagikan. Semoga teman-teman sehat selalu dan terhindar dari bahaya yang saya jelaskan. Apabila teman-teman mengalaminya, segera untuk mencari tumbuhan ini dan macis kayu yang bisa menolong kepada teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat bagi teman-teman, tetap bersemangat, sukses. Apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang Maha Esa, semoga kita sama-sama semua berhasil dalam berjuang untuk sukses ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.